damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Jika ada, dengan hormat saya mohon boleh tangannya diangkat. Ada yang baru pertama kali hadir, ada saudara yang mungkin dari luar kota sedang berlibur di Surabaya. Baik, nggak ada, semua jiwa setia. Saya juga ingin menyapa saudara yang mengikuti live streaming di mana saja, di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini Pak Hani memberikan satu tema yang indah, God's Blueprint, rangka atau cetak birunya Allah. Minggu lalu saya berkhotbah sudah dengan satu tema Man are God's Blueprint. Bagaimana manusia adalah blueprint Allah yang sempurna. Walaupun saudara setan sepertinya berhasil untuk menjatuhkan manusia. Tetapi Allah sudah sekalian memiliki cara strategi yang tidak pernah dipikirkan oleh iblis sebelumnya. Sudah ingin mendapatkan kebenaran firman, sudah bisa pesan CD-nya atau saudara bisa upload mungkin ya di www.happyfamilycenter.com. Hari ini sudah saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana rancangan Allah atas kehidupan kita. Menjadikan kita seorang yang kuat. Walaupun saudara mungkin melalui satu proses yang keras ya. Itu sebabnya saya memberikan tema tough but strong ya. Walaupun keras sukar rasanya, tetapi itu akan membuat kita kuat. Amin, saudara. Saya ingin mendasari firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca saudara ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca lebih dulu ayat 2. Saudara nanti bersama Bapak Kadarusman membaca ayat 3. Demikian kita baca dengan suara keras secara bergantian. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Hari ini sudah melalui pembacaan firman 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Kita akan melihat saudara rancangan atau blueprintnya Allah dalam hidup kita. Paulus sudah menulis surat buat Timotius yang dia anggap sudah seperti anaknya sendiri, rekan kerjanya. Saudara, melalui perumpamaan, 3 perumpamaan untuk membawa kita sudah menjadi seorang yang sungguh-sungguh menjadi blueprintnya Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melihat dari ayat 3 dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara sekalian, syarat pertama untuk kita boleh hidup dalam rancangan Allah adalah endure suffering. Kita harus tahan menderita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita bertanya, mengapa sih manusia itu harus menderita? Katanya Allah adalah kasih. Kok bikin manusia menderita, bikin manusia sulit. Saudara, ada berbagai penyebab kenapa manusia harus menderita. Yang pertama, sudah manusia menderita karena kejatuhan manusia dalam dosa. Itulah yang membuka celah
membuka kutuk sudah atas kehidupan manusia ataupun atas bumi yang dihidupi oleh manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19, saya tidak baca, nanti saudara bisa menyimaknya. Bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa. Saudara sekalian, dengan tidak mentaati Allah, makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Allah sudah berkata, ketika engkau memakannya engkau akan mati. Saudara-saudara sekalian, kematian yang terjadi adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Itu sebabnya sudah karena mereka keluar dari jalan Tuhan. Maka kutuk datang atas hidup mereka. Yang pertama, saudara, Allah berbicara kepada wanita. Bagaimana wanita dikatakan akan menderita pada saat mengandung, pada saat melahirkan. Sebagian besar wanita-wanita di tempat ini, ibu-ibu yang pernah melahirkan, rasakan itu. Kesulitan mengandung, melahirkan. Teknologi modern kedokteran, saudara, ya, menolong wanita untuk bisa dioperasi sesar dan sebagainya. Tapi biar bagaimanapun tetap ada penderitaan. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu harus memberikan waktunya, tenaganya, perhatiannya. Ya, kita bisa melihat bagaimana wanita yang pertama kali membawa manusia jatuh dalam dosa. Saudara, menerima kutuk yang pertama. Lalu kemudian dikatakan wanita juga akan birahi katanya kepada suaminya, tetapi suaminya akan menguasai. Kata birahi dalam bahasa asli sebetulnya berbicara bahwa wanita ini berusaha untuk menguasai pria, dominan. Dan kita lihat ya, banyak saudara wanita-wanita di luar sana lah, di sini nggak ada. Ya, saudara-saudara sekalian yang ingin mengontrol, menguasai suaminya, walaupun suaminya direktur, pemimpin perusahaan, ya waduh dia dihormati, tapi kalau udah di rumah tunduk sama istri, takut sama istri. Wah, kalau ada yang kayak begitu, berubahlah, jangan ya. Saudara, berarti sudah menjadi wanita yang hidupnya melanjutkan kutuk. Tuhan mau saudara memberikan perintah, hai istri, tunduklah kepada suami. Seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dan suami kasihi istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Saudara, kutuk bukan hanya datang kepada wanita, tetapi kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17b, Allah mengutuk tanah, dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Lalu kemudian di ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, mungkin tanah itu sangat bagus sekali ya. Tidak ada semak duri. Manusia tidak usah terlalu berpayah-payah walaupun harus kerja. Tapi tidak terlalu sudah harus membajak, mencangkul dan sebagainya. Tetapi sudah kita lihat bagaimana tanah terkutuk. Ada semak duri dan rumput duri sehingga hasilnya. Laki-laki dikatakan harus bekerja begitu keras, berpeluh mencari makan. Sampai kemudian jadi tua lalu mati. Bapak ibu saudara, ini adalah alasan yang pertama kenapa manusia harus menderita. Karena dosa manusia pertama ini membuka celah. Dari situlah berbagai macam penderitaan. Turun atas kehidupan manusia, sakit penyakit. Manusia jadi tua, bisa lelah. Manusia juga sudah mengalami kejatuhan secara emosi. Manusia bisa rasa takut, iri hati, khawatir, gelisah dan sebagainya. Dan yang paling saudara parah adalah manusia mengalami kejatuhan secara rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara begitu banyak penderitaan demi penderitaan masuk dalam hidup manusia. Dan kita lihat alasan yang kedua, saudara-saudara sekalian, manusia yang tidak takut akan Tuhan mengalami begitu banyak penderitaan demi penderitaan
Lebih banyak karena kesalahannya sendiri, kelalaiannya, kecerobohannya, ketamakannya, hawa nafsunya. Yakobus 1 ayat 14-15 memberikan jawaban. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap kita saudara punya keinginan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara sekalian, manusia tidak punya keinginan yang macam-macam. Hawa juga tidak perlu cemburu sama suaminya, ya, karena satu-satunya laki-laki di dunia hanya Adam, nggak usah diawasi. Hawa juga tidak punya problem sudah dalam hubungan mertua menantu, karena Hawa nggak punya mertua. Ya, berapa banyak saudara punya hubungan yang tidak baik dengan mertua? Saudara salah sekali. Anggaplah ibu dan bapak mertua seperti orang tua sendiri. Amin. Jangan cuma mau suaminya, jangan cuma mau istrinya. Kalau tidak ada orang tuanya, tidak ada pasangan hidup. Cara berpikir ini membuat kita mengasihi mereka, saudara. Saudara kalau punya orang tua cerewet, saudara kok bisa ini ya, udahlah udah tua ya cerewet. Kok bisa saudara? Kita maklum. Tapi kalau punya mertua cerewet, waduh rasanya nggak bisa maklum. Tapi hari ini sudah mari kita belajar. Untuk sungguh-sungguh sudah kita meminimalkan masalah-masalah dalam hidup supaya jangan karena kelalaian kita sendiri. Keinginan-keinginan saudara firman Tuhan berkata, itu bisa menyeret, memikat manusia. Kenapa manusia punya keinginan? Sebab punya panca indera. Betul nggak saudara? Punya mata. Hawa karena melihat buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Saudara dia lihat kok menarik ya. Lalu sudah panca indera yang kedua telinganya dengar. Kamu kalau makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk ini, kamu akan jadi seperti Allah. Hawa bilang, oh enggak Tuhan bilang nanti kita mati. Enggak. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Mata lihat, telinga dengar. Waduh pikiran masuk sini. Waduh jadi seperti Allah. Tahu semuanya. Enak juga ya. Saudara barulah karena dia dipikat olehnya, diseret. Sehingga action datang. Keinginan itu dibuahi melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang melahirkan maut. Ini saudara adalah satu urutan bagaimana manusia kemudian menderita. Karena dimulai dari apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya saudara, apa yang diinginkannya. Lalu kemudian bisa memikat, menjerat hidupnya. Tontonan-tontonan hari ini mengerikan sekali. Saya sempat baca koran tadi pagi, beberapa sekolah SD, saudara, ternyata anak-anak sekolahnya SD-nya mengalami pelecehan seksual. Oleh siapa saudara? Oleh office boy. Saudara dulu di Jakarta kita sudah dengar kasus pedofilia. Ya, itu padahal sekolah internasional mahal sekali. Jadi saudara lihat bukan karena mahalnya, bukan karena bergengsinya, bukan. Tapi karena dosa sudah di dalam diri manusia. Ya, apa yang diperlihatkan terus itu masuk saudara. Sehingga akhirnya kemudian dibuahi. Firman Tuhan berkata jika itu keinginan itu dibuahi, lahirlah dosa. Dosa udah mateng, maut. Keinginan lihat orang, waduh cantik ya, kaya ya, aduh saya mau. Tapi duit gak ada, gesek kredit card. Utang terus. Mencuri, tipu, manipulasi. Utang gak mau bayar. Nah ini dari keinginan. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kemudian menyeret orang itu masuk dalam dosa dan hasilnya apa? Menderita. Oh ya kalau ketahuan loh iya, lama-lama pasti ketahuan. Saudara mau bungkus terasi serapet apapun bau juga kan? Pasti ketahuan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kelalaian dan kesalahan manusia sendiri di atas 70% itulah menjadi penyebab manusia mengalami berbagai macam penderitaan. Hari-hari ini saya dengar ini udah sebulan belakangan ini. Banyak saudara orang-orang karena gak bisa mengendalikan diri. Marah terus. Langsung naik darah tinggi. Kena otaknya, syaraf otaknya. Umur 35, umur 40, umur 45. Sele semuanya saudara. Ya, nggak ngerti sele ya. Mati semua saudara. Ya. Padahal sudah check up, sudah semuanya, sudah. Tapi aduh nggak bisa menguasai diri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita lebih membutuhkan Tuhan. Amin. Lebih membutuhkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan manusia menderita? Manusia menderita walaupun dia sudah hidup benar, justru di situ juga bisa membuka penderitaan. Karena penderitaan adalah harga mengikut Kristus. Amin, saudara. Coba kita lihat Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang tidak terkecuali. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia apa saudara? Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah berkata tidak terhadap keinginan daging, hawa nafsu. Saudara yang dulu sebelum mengenal Tuhan, sebelum hidup sungguh-sungguh memiliki banyak kebiasaan buruk. Rokok, minum, judi, pornografi, selingkuh. Itu biasa apalagi laki, biasa bu, biasa. Ya, kebiasaan buruk, maki-maki orang, nyumpain orang. Gosip ya, kalau yang wanita. Pergaulannya buruk. Begitu saudara mengikut Kristus, firman Tuhan berkata kamu harus menyangkal diri. Menyalipkan semuanya. Menderita saudara. Saudara hidup suci, kalau saudara mindsetnya tidak diubah. Berkata aduh hidup suci itu berat gitu ya. Harga mengikut Kristus menyangkal diri, berani berkata tidak. Ya sudah mau ya saya begini nih gitu kan. Tapi saudara firman Tuhan berkata kalau kamu mengikut aku harus berani berkata tidak terhadap keinginan daging, terhadap hawa nafsu yang menguasai kehidupan kita. Memikul salib, harus memikul salib apa? Saya melihat sudah di YouTube ada seorang, saya nggak tahu apakah dia kebangsaan Amerika atau Meksiko ya. Itu mengambil satu keputusan sudah 25 tahun. Dia kemana-mana pakai baju kayak Yesus. Tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Ciaka saudara. Kemana-mana bawa salib. 25 tahun sampai sini kapalan semua berdarah semua. Tidur di mana aja. Makan dari belas kasihan orang. Apa itu artinya? Saya kira tidak. Saya pun tidak menghakimi dia. Dia berkata itu Tuhan kasih saya untuk saya bisa merasakan penderitaan Kristus. Mana-mana dia bersaksi, hiduplah seperti Yesus. Jadi pasti dia kayak Yesus kan. Dia ikuti semuanya caranya. Tetapi saya yakin saudara, memikul salib bukan hanya seperti yang dilakukan oleh pria ini secara hurufiah. Tapi memikul salib berarti menanggung penderitaan yang tidak mesti ditanggung. Yesus kan mestinya gak usah disalib, wong dia gak berdosa. Tapi dia harus pikul salib. Itulah penderitaan yang tidak mesti ditanggung. Apa misalnya? Istri dimarahi suami, suami lu yang salah. Ya? Atau saudara dimarahi oleh pelanggan saudara yang gak bayar utang. Zaman sekarang memang aneh saudara ya. Yang gak bayar utang lebih galak daripada yang punya uang. Bener gak saudara? Galaknya minta ampun. Kamu mau laporin polisi? Lapor aja. Pakai gebrak-gebrak lagi. Hebat memang zaman sekarang ini. Kebalik semuanya. Ya. Suami yang salah. Dia yang maki-maki istri. Memikul salib apa saudara? Dia diam aja. Berani mengalah. Enak gak mengalah itu? Waduh sepet
saudara mengalah itu. Tapi inilah memikul salib. Menanggung penderitaan yang tidak perlu ditanggung. Udah gak bisa cari duit. Gitu kan ya. Bisanya cuma maki-maki aja. Kudu tak cerai ya gitu kan. Tapi saudara menanggung salib, memikul salib, kenapa? Karena sudah menanggung yang tidak perlu ditanggung. Aduh, saya ada anak lah, demi anak, kalau cerai gimana ya? Nanti anak saya kalau sekolah tanya papanya mana, nggak ada. Aduh, nanti malu, gimana masa depan anak saya. Kalau kawin nanti nggak ada bapaknya. Saya pikir panjang. Saya ampuni dah. Itu pikul salib tuh. Sudah orang utang nggak bayar. Aduh, kita ya sudahlah, udah kita doakan aja. Menderita. Harga mengikut Yesus ada penderitaan. Ayo katanya mesti penuh kasih gitu kan. Senjatanya orang-orang saudara kalau terhadap orang Kristen. Memikul salib. Berani berdiri di atas kebenaran. Sudah kita semua sudah tahu ya 26 Juni yang tahun ini 2015. 50 negara bagian Amerika melegalkan, mensahkan homoseksual, perkawinan sejenis. Jadi belum 1 minggu ya, saya udah baca saudara di internet. Bagaimana ada satu pendeta sudah dia menolak ketika ada jemaatnya yang gay untuk diberkati. Dilaporin saudara. Ini gaynya yang minta dikawinin ini, diberkati sama pendeta ini. Pakai pengacara, disuh, ya, didenda sudah $1.000 dan harus masuk penjara. Waduh, ini lagi rame ini. Ya, orang-orang kasihan sampai pendeta ini juga ada lawyer lagi orang Kristen. Dia punya hak, dia punya hukum sendiri, hukum di atas negara itu Alkitab. Wah, rame ya. Tapi sudah pengacara sana berkata, hukum Alkitab mana Tuhan gak kelihatan? Nah, seandainya kelihatan Allah itu pun kasih gitu. Waduh, rame sekali. Berdiri di atas kebenaran itu menderita. Betul gak saudara? Saya dari SD, SMP gak mau nyontek. Menderita saudara. Udah dari SMP, pendeta, sok suci lu, sok suci gitu saudara. Berdiri di atas kebenaran lu, bukan dipuji malah diolok-olok. Betul gak? Coba saudara punya anak remaja laki. Masa puber, teman-temannya tawarin rokok. Nih rokok. Pria jantan. Enggak mau aku. Banci lu, banci. Nah gitu ya. Berdiri di atas kebenaran, itu memikul salib saudara. Saudara kerja, katanya kalau nggak entertain, nggak kasih cewek, nggak bisa itu. Gimana? Enggak, saya mau berdiri di atas kebenaran. Kamu nggak dapat kerja loh, nggak dapat itu, nggak turun nanti proyeknya sama kamu. Gimana itu? Memikul salib kan? Saudara mau pilih kaya cepet, kompromi, atau saudara ya udahlah saya pokoknya jalan benar ke Tuhan, berkati ya jalan gaya. Nah ini memikul salib di seluruh aspek saudara. Rumah tangga, kuliah, pekerjaan, bahkan pelayanan, semuanya memikul salib. Berani menanggung yang tidak mesti kita tanggung, kita nggak kompromi dengan dosa. Firman Tuhan berkata Matius 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jangan takut. Walaupun sudah karena kita menyangkal diri, memikul salib, akhirnya harus nyawa. Firman Tuhan berkata jangan takut. Buat apa kamu memperoleh seluruh dunia ini dapat, tapi kamu pada akhirnya kehilangan nyawamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal-hal yang membuat manusia, mengapa saudara harus menderita? Jawaban yang keempat, penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh melebihi penderitaan itu sendiri. Amin. Saudara, kita jangan cuma mau mulianya, jangan cuma mau kemuliaannya. Surga mau, kemuliaan mau. Tapi salib enggak mau, enggak bisa. Itu satu paket. Coba kita baca saudara di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Ini saudara, jawaban kenapa kita menderita selama ada di dunia ini. Yesus sendiri berkata, dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saudara menantu Kristen. Mertuanya, keluarganya belum Kristen semua. Sudah dihina-hina, diejek, diintimidasi. Kamu gak uhau, kamu gak hormat. Waduh, kita tetap sudah menderita. Memikul salib. Saya gak mau ikut cara dunia. Orang dunia kalau mau masukin jenazah saudara ke liang kubur. Gak boleh lihat. Saudara gimana? Aduh, aku kalau lihat gimana, gak lihat gimana. Semua gak lihat. Saya apa ya Bu ya? Mending gak teko ya katanya. Ini sudah memikul salib ini. Dia tanya saya, kalau ibu gimana? Loh, kalau saya ikut tidak lihat berarti saya mempercayai. Berarti ya nggak apa-apa gini aja. Tapi ibu dirasani, itu harga mengikut Yesus. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah kita bisa melihat bagaimana ketika kita rela melakukan itu. Firman Tuhan berkata penderitaan ringan itu akan mengerjakan kemuliaan yang kekal. Yang jauh melebihi penderitaan itu sendiri. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan saudara memberikan satu model. Blueprint yang pertama adalah dikatakan seperti seorang prajurit yang baik. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. A good soldier of Christ Jesus. Berarti ada yang tidak baik. Tapi Tuhan memiliki blueprintnya apa? Seperti seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus yang bagaimana? Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit yang baik dia fokus saudara kepada apa yang diberikan oleh komandannya, perintah-perintahnya. Dia enggak memusingkan soal-soal hidupnya sendiri seperti orang dunia. Dalam bahasa Inggris saya melihat bagus sekali saya baca. Do not let yourself become tied up in the affairs of this life. For then you cannot satisfy the one who has enlisted you in his army. Jangan memberi diri mau diikat saudara kepada affairs, masalah-masalah hidup ini sudah yang diributkan oleh dunia, yang dijadikan persaingan, dijadikan persoalan. Jangan mau katanya. Itu sebabnya Yesus berkata jangan kamu khawatir. Akan makan, akan minum, akan pakaian. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan. Tuhan mau saudara kita benar-benar mempercayai. Bahwa kalau kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan kita. Sebagai komandan hidup kita. Dia yang akan take care. Dia akan peduli. Amin saudara. Saya dari hasil perenungan ini saya membuat kata-kata bijak. Ya semoga menolong saudara. Siapa yang menjadi Tuhan atas hidupmu akan mempengaruhi kekhawatiran atas hidupmu. Jadi saudara di sini yang tukang khawatir cek. Siapa yang menjadi Tuhan atas hidupku, atas hidupmu, itu akan mempengaruhi kekhawatiran dalam hidup saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan saudara adalah mamon, money, jen, Manado bilang doi, duit saudara ya. Nah, kalau sudah jadikan uang itu Tuhan kita, maka seumur hidup saudara akan terjerat ke dalam kekhawatiran takut ditinggalkan sama Tuhan yang namanya duit. Benar nggak menurut saudara? Coba kalau saudara orang yang pikirannya duit terus, udah punya duit khawatir nggak? Khawatir. Aduh ini Yunani ambruk ini gimana ini ya. Kita bawa kemana lagi nih duitnya. Nanti Singapura kalau nggak boleh keluar gimana. Orang nggak punya duit khawatir. Saudara pikir orang punya duit nggak khawatir? Wah khawatir. Aduh mau simpen mana ini kita ya. Wah lihat saudara. Kalau saudara jadikan mamon itu Tuhan. Dia akan mengikat saudara. Saudara khawatir sekali kalau akan ditinggalkan sama Tuhan mamon ini. Khawatir luar biasa.
Itu sebabnya supaya saudara nggak ditinggalkan, saudara pegang erat-erat, tambah benar-benar saudara dia semakin menguasai hidup saudara. Jika Tuhanmu adalah diri sendiri, maka seumur hidup saudara akan dipenuhi kekhawatiran karena tidak pernah puas. Saudara kalau jadikan Tuhannya itu diri sendiri, narsis, senang, pokoknya aku ini diri sendiri yang wah semua aku, saudara tidak pernah akan puas. Saya tadi pagi kayak biasa di blow sama tukang blow saya, dia cerita, Bu saya punya satu klien. Ayu Bu, umurnya baru 30-an tapi wis permakan semua, Korea. Ya, muka made in Korea tuh podo kabeh saudara. Hidungnya, matanya, semuanya. Cantik Bu, udah ditarik-tarik umur 30 udah kenceng semua. Ya, tapi belum sampai 2 tahun dia baru bilang sama saya mau ganti, mau rombak. Bosen. Itu saudara, bosen, waduh. Bayangin saudara. Ya. Manusia kalau menjadikan diri sendiri itu tuannya, enggak pernah akan puas. Kurang, terus kurang. Kurang ini, kurang itu. Betul enggak? Ya. Saudara udah keren, saudara lihat suami kok elek. Suami orang kok ganteng. Aku enggak cocok sama suami kayak begini, aku udah keren kayak begini. Kau harus cari brondong-brondong yang sesuai sama. Nah itu, hati-hati. Yang laki apa dia, waduh aku sudah ganteng gini, istriku kok modelnya kayak fanboy ini ya. Loh iya lu sudah ada. Ya itu sebabnya ibu-ibu juga harus imbangi. Kalau suaminya keren, jangan istrinya enggak keren. Nanti kalau ketemu orang ditanya, ini siapa Pak? Suster ya? Pembantu ya? Wah. Tapi sebaliknya kalau suami sudah itu orang sederhana, berdandanlah. Itu pelajaran saya kalau ngajar motherwise, ngajar ibu-ibu. Kalau suaminya orang sederhana, karyawan biasa, jangan saudara itu berdandan kayak ibu-ibu pejabat, jambul tinggi-tinggi. Benar gak saudara? Ya. Nanti jalan bingung. Akhirnya apa saudara? Akhirnya yaitu terjadilah kemudian penyimpangan-penyimpangan. Jika Tuhanmu adalah diri sendiri, saudara gak akan pernah puas. Tetapi jika Tuhanmu adalah Kristus, sang komandan perang kita, kehidupan kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dia sudah menanggung semuanya, sudah menjamin semuanya. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Seorang prajurit yang baik yang sedang berjuang enggak memusingkan dirinya sendiri karena apa? Dengan soal hidupnya. Karena dia tahu itu sang komandan ngurusin semuanya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara dalam realita, apakah saudara bisa tidak khawatir? Bisa? Bisa enggak? Nggak bisa, baru tadi pagi aja saya khawatir sama Bapak. Lah baru bangun saudara lampu mati semua mati. Langsung Bapak bilang ya apa ini mati, nanti orang ibadah gimana. Kan kita punya genset yang otomatis biasanya mati langsung ya cuma berapa hitungan menit detik sudah nyala lagi. Ini ditunggu, waduh buka krepe, dibuka jendela loh kok yang lain terang, waduh ini listrik kita mati sendiri nih. Gimana tuh saudara? Khawatir gak saudara? Khawatir. Aduh kalau saya mikir mandi gimana, rambut gimana. Perempuan kan. Bapak mikir aduh ibadah gimana ini. Ya. Firman Tuhan berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itu jalannya. Saudara anak muda yang belum kawin, takut nanti saya kalau jodohnya salah ya apa, khawatir. Aduh anak yang sekolah khawatir nanti saya kalau nggak lulus gimana. Waduh celaka sekali kalau saudara punya anak besok mau ujian nggak khawatir. Nah kamu belum belajar, janganlah hendaknya kamu khawatir mah. Parah juga punya anak begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian khawatir tetapi dikatakan kemudian responnya, reaksinya apa? Bawa itu semua dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Dari pagi tadi saudara seperti biasa saya tiap pagi bangun pagi sama Bapak pasti berdoa menyembah. Pagi ini menyembahnya lebih lagi karena lampu mati saudara. Tuhan tolong Tuhan bela gimana Tuhan. Aduh habis doa mulai
bibi staff, ayo ini gimana caranya? Ya puji Tuhan, walaupun agak telat sedikit lampu menyala. Amin sudah. Ada kekhawatiran itu ada. Serahkan dalam doa, permohonan ucapan syukur supaya justru membuat kita semakin melekat, nempel. Hidup itu saudara harus dependent. Tidak boleh independen terhadap Tuhan, gak boleh. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Amin, sudah. Karena itu Tuhan merancangkan kita seperti itu. Itu bagian pertama. Blueprint yang Tuhan kehendaki. Hidup kita ini seperti a good soldier of Christ Jesus. Yaitu yang tahan menderita, tahan banting. Sekarang yang kedua, sudah blueprint yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi seorang yang strong. Kita baca di ayatnya yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Model yang kedua yang dipakai adalah olahragawan, atlet. Saudara, apa yang Tuhan inginkan yaitu follow the Lord's rules. Mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata seperti seorang olahragawan, dia hanya bisa menang memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia mengikuti, menuruti peraturan-peraturan olahraga. So kalau bicara perintah-perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Seringkali ada banyak sekali orang Kristen, bukan cuma orang Kristen baru. Termasuk orang Kristen yang udah lama bilang berat-berat jadi orang Kristen. Perintah itu berat, nah itu yang harus diubah mindsetnya. Mengubah mindset yang pertama sudah berkata bahwa perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 3 firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Saudara harus mengucapkannya. Tidak berat kata firman. Kenapa? Saya sudah menerima kasih dari Allah. Kristus tinggal dalam hidupku. Hidupku dipenuhi kasih Kristus. Dia memampukan aku melakukan perintahnya. Sehingga melakukan perintahnya tidak berat. Setan selalu berkata, iya itu kan ayat. Kenyataannya berat toh? Nah, firman Tuhan menghendaki apa? Kita setuju sudah dengan apa yang dikatakan firman. Perintah itu tidak berat. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, kasih Kristus memenuhi hidup kita, menjalankan perintah Tuhan tidak berat. Perintah Tuhan itu dapat dipercaya. Mazmur 119 ayat 86. Segala perintahmu dapat dipercaya. Iya kalau aku udah memberi persepuluhan, terus kalau nggak diberkati gimana? Siapa yang jamin? Siapa yang tanggung? Nah, kadang-kadang kalau kita dengar perintah saudara, di sini khotbah, di sana di hati saudara khotbah dewek. Khotbah ya terus khotbah, aku nggak mau apa, gitu kan? Ya, kamu nggak rasakan sih, itu masalah, kamu nggak punya masalah seperti aku soalnya gitu. Tapi kalau sudah mau mengubah mindset, bukan saja perintah Tuhan itu tidak berat, perintahnya itu trustable, dapat dipercaya saudara. Amin. Orang tua, suami, istri, pendeta sekalipun. Ya bisa salah saudara, janji bisa tidak ditepati itu bisa. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji dan janjinya tidak ditepati. Perintahnya dapat dipercaya. Perintah Tuhan itu bisa membuat kita lebih bijaksana, lebih berakal budi. Mazmur 119 ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Sudah kalau orang dunia bilang, orang kalau tambah tua tambah bijaksana. Saya enggak setuju. Saya lihat orang tua tambah susah diatur. Tambah bebal, aduh sorry ya, saya juga udah tua soalnya ya umurnya. Tambah karaten, betul gak saudara? Ya. Tambah gak mau sudah diubah.
Saudara-saudara sekalian, tidak pandang dia tua, muda, remaja, anak-anak. Apa yang bisa membuat orang bijaksana ini kata firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan membuat aku lebih bijaksana. Amin. Itu sebabnya saudara kalau mau punya anak bijaksana penuh hikmat. Tidak cukup hanya didoakan. Saudara harus bawa dia baca firman, baca perintahnya. Itu yang akan membuat dia lebih bijaksana. Amin, ini firman. Perintahmu membuat lebih bijaksana. Perintah-perintah Tuhan membuat lebih berakal budi. Bukan di sekolah etika, Pancasila, ya menolong sih. Tapi gak ada kemampuan. Tapi firman Allah itu roh dan kehidupan. Tuhan saja ciptakan alam semesta pakai firman. Tuhan juga mau mengubah seseorang menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi melalui firman. Perintah yang masuk membuat kita lebih bijaksana. Ya, oh lainnya, suami saya lain, istri saya beda, lebih berhikmat. Kenapa? Semakin banyak perintah-perintah yang masuk dalam hidupnya. Perintah Tuhan itu selalu sudah disertai janji Tuhan, pasti. Di mana ada perintah pasti ada janji. Mazmur 119 ayat 140, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Amin. Tuhan kasih perintah, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya pasti ditambahkan. Tapi berapa banyak kita carilah dulu semua yang dicari orang. Baru kalau ada waktu carilah kebenarannya. Makanya sudah tidak lihat mujizat Tuhan dengan nyata dalam hidup ini. Tetapi kalau saudara percaya bahwa janjinya teruji, janjinya dapat dipercaya. Di mana ada perintah pasti ada janji. So akan lihat penggenapannya luar biasa. Abraham diberi perintah, kamu keluar dari tempat orang tuamu, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Waduh, ada perintah, ada janji. Tuhan itu loh nggak pernah kengangguran kasih perintah. Ya, karena dia iseng-iseng tidak. Di mana ada perintah, ada command, ada promise. Amin. Kalau saudara betul-betul mencari Tuhan dengan segenap hati, dia berjanji. Aku akan membuat engkau bisa menemukan aku. Ya, ubah mindset terhadap perintah Tuhan. Seorang olahragawan saudara menjalankan proses tanpa bersungut-sungut. Setiap olahragawan punya instruktur. Ya, betul gak saudara? Instrukturnya dibayar mahal. Karena bayar mahal mau gak mau walaupun dibuat sengsara nurut aja. Bapak ibu saudara sekalian, kita pun kalau kita mau memahami diri kita. Tuhan berikan kita blueprint sebagai seorang olahragawan. Firman Tuhan berkata bahwa semua tanpa terkecuali harus berlari. Harus ikut dalam pertandingan. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta tidak terkecuali. Semua peserta turut berlari. Seringkali jemaat berpikir bahwa yang harus berjuang secara iman itu cuma pendeta, pengkhotbah, aku penonton. Saudara sering nonton orang tinju, ya. Wah, kurang, hooknya kurang sedikit. Waduh, coba saudara di ring tinju bonyok. Ya, baru putaran berapa aja udah KO nggak bangun-bangun. Saya lihat coba orang main sepak bola. Aduh, eman. Coba saudara di lapangan sepak bola. Ya. Bapak ibu saudara kita sering gampang kritik. Lihat perempuan, lihat taci itu loh. Lucu ya badannya. Udah pendek, lemu, perutnya gede, endut. Nggak ngoco saudara sendirinya itu kayak apa itu ya. Saya kadang-kadang lihat orang, waduh. Penonton itu memang lebih seru. Tapi coba pemain. Betul gak saudara? Itu sebabnya Tuhan mau kita tidak jadi penonton. Kita semua adalah pemain. Setiap orang, tiap-tiap orang dikatakan harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Tiap-tiap orang. Lalu harus menguasai diri dalam segala hal. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh satu mahkota yang abadi. Ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tubuh ini loh sudah harus dilatih, mulut ini. Ya, telinga, mata, kita berani berkata, oh enggak, ini bukan tontonanku. Ini bukan musikku. Ini gak boleh aku ucapkan. Ya, kalau saudara berani seperti itu, hidup saudara akan benar-benar saudara ada di dalam blueprintnya Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27 ini ayat penting sekali. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aduh, saudara sekalian, ayat ini menakutkan saya. Itu yang membuat saya terus mau bergantung sama Tuhan. Terus memacu diri saya untuk boleh hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saya seringkali sudah beritahu kepada pemain musik, WL yang melayani, asir-asir, semua yang melayani divisi-divisi, guru-guru. Saya kasih tahu, ayo jangan berhenti, jangan udah dapat pelayanan tuh kayak udah dapat jabatan gak bisa goyang-goyang. Harus lebih lagi memacu diri lagi, ini ayatnya. Jangan sampai ketika aku sudah mulai pertandingan, aku gak menguasai diriku, aku sendiri pada akhirnya ditolak. Aduh, menyedihkan sekali. Tuhan tidak memanggil saudara sebagai penonton. Tuhan tidak panggil saudara sebagai kondektur. Surga, ayo cepat. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Datang sama Yesus. Waduh, kamu hidup kekal, damai sejahtera, sukacita. Semua naik, saudara tetap di situ. Menyedihkan sekali. Benar, saudara, ini keluar dari hati saya. Saya mau betul-betul setiap orang sudah menguasai diri dalam segala hal. Berani membuang semua beban dan dosa yang begitu merintangi hidup kita. Sudah tahu ini ada beban ini. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Ada ikatan-ikatan yang menghalangi saya. Ada dosa-dosa. Aduh, saya masih eman-eman ini. Saudara tahu itu menghalangi pertandingan iman saudara. Firman Tuhan berkata apa di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh saudara berlari-lari untuk memandang saudara kepada Kristus sambil membuang beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa. Supaya apa saudara? Supaya kita boleh mengikuti proses, mengikuti perintah Tuhan sebagai olahragawan tanpa bersungut-sungut. Seorang olahragawan saudara, dia harus memiliki fokus. Dia harus tahu tujuannya. Tujuannya apa? 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari-lari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Filipi 3:14. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Tujuan. Penting sekali. Apa saudara tujuan kita? Mahkota yang abadi. Apa tujuan hidup kita? Jangan sampai hidup yang hanya satu kali yang pendek ini sia-sia. Henry Ford berkata begini. Tantangan adalah sesuatu yang paling menakutkan ketika mata Anda tidak bisa melihat tujuan akhir. Saya membaca kisah seorang perenang yang luar biasa. Namanya Florence Chadwick. Pada tanggal 4 Juli 1952. Ya, sudah 50 tahun lalu ini. Tapi kisahnya masih menginspirasi. Waktu itu dia berusia 34 tahun. Dia mencoba mengarungi lautan Pasifik dan mulai berenang menyeberangi California. Bayangin. Sini ada yang hobinya berenang. Saya dulu saudara suka berenang. Tuh berenang yang panjang itu. 50 kali juga bisa saudara. Ya tapi bukan berenang untuk jago-jago, enggak. Ya. Saya bayangkan baca ini, menyeberangi lautan Pasifik, California. Wow. Sudah sekalian hari itu datang. Dan dia didampingi oleh perahu-perahu, ada instrukturnya, ada orang tua, ada orang-orang yang memberikan semangat. Tetapi hari itu tantangan yang dihadapi sangat berat. Airnya sangat dingin.
Waduh, kita kalau mau berenang aja di batu, waduh nggak jadi wis ya, kungkum aja sudah nggak jadi. Cuacanya berkabut tebal membuatnya hampir tidak dapat melihat perahu-perahu yang di sekeliling yang mengiringnya, hampir nggak bisa lihat. Dia terus berenang, ribuan orang menyaksikan melalui televisi. Masalah terbesar dalam penyeberangan ini bukanlah kelelahan, tetapi air yang begitu dingin menusuk sampai ke tulangnya. Setelah lebih dari 15 jam berenang tanpa berhenti. Sudah orang kalau berenang nggak berhenti tuh nggak bisa istirahat, aku leye-leye dulu. Nah bisa kan? Mesti jalan terus kan. 15 jam tanpa berhenti di tempat air yang begitu dingin. Saudara, orang tetap memberi semangat tapi tidak lama kemudian. Setelah dia berenang 15 jam 55 menit dia diangkat dari air. Dia mengungkapkan kekecewaannya. Ya, menyesal pada diri sendiri. Andai kata saja saat itu saya melihat daratan, saya pasti berhasil. Bagaimana dia tidak kecewa setelah dia diangkat dari air. Ternyata sisa waktu untuk dia habiskan itu tinggal 2,4 kilometer aja. Dia udah sampai di tepi pantai California. Dan Florence menjelaskan bahwa bukan karena kelelahan atau kedinginan yang paling utama, rintangan itu membuat dia menyerah. Tapi karena ketidakmampuan untuk melihat tujuan yang tertutup oleh kabut yang tebal. Saat itu memang Florence Sadwick menyerah. 2 bulan kemudian dia menyeberangi terusan yang sama dan sukses. Selain menjadi wanita pertama yang berhasil berenang mengarungi terusan Catalina, dia juga bisa memecahkan rekor sebelumnya yang dimiliki oleh seorang pria. Lebih cepat 2 jam dari yang sebelumnya. Florence Sadwick adalah perenang yang handal. Tapi meskipun demikian dia tetap membutuhkan tujuan yang dapat dilihat untuk menyelesaikan apa yang dapat diselesaikannya. Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada banyak orang Kristen berhenti? Mundur, diam. Saudara sekalian, karena dia tidak bisa melihat tujuan yang di depan. Tertutup awan yang tebal, mungkin itu adalah masalah hidup. Mungkin saudara begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, membuat dia berhenti, tidak lagi berlari. Tapi mari hari ini sudah kembali firman Tuhan mengingatkan, kita punya tujuan yang pasti. Amin saudara. Berlari-lari menuju panggilan, tujuan. Itulah mahkota kehidupan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Waktunya tidak lama lagi. Sehingga kita boleh mencapai blueprintnya Allah. Sebagai seorang olahragawan yang mengikuti perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kita melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Blueprint yang ketiga Tuhan pakai seorang petani yang bekerja keras. Hard work. Saudara, ada banyak orang Kristen malas. Itu sebabnya dia cuma iri hati melihat orang dunia jauh lebih sukses. Dia kepingin saudara yang instan, yang cepat. Nggak mau ngoyo-ngoyo, nggak mau malu, nggak mau saudara mulai dari bawah, maunya langsung. Tetapi Bapak Ibu Saudara lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras. Bekerja keras itu bukan kutuk. Manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa sudah diperintahkan Tuhan untuk bekerja. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Manusia sudah diperintahkan untuk mengusahakan taman Eden. Untuk bisa memelihara taman itu. Belum jatuh dalam dosa, udah kerja. Allah bekerja. Yesus sampai hari ini bekerja saudara. Kalau sudah baca di Roma 8 ayat 34, Yesus menjadi pembela bagi kita. Dia berdoa syafaat, menjadi intercessor. Bekerja di dalam kasih karunia Tuhan. Paulus berkata, I am just the way I am. It's because of grace. Aku adalah aku yang ada karena kasih karunia. Tapi aku gak mau sia-siakan kasih karunia. Aku bekerja lebih keras dari siapapun. Itu karena kasih karunia. Sudah ayat-ayat ini mendorong saya, memotivasi saya.
Walaupun usia terus bertambah, saya mau tetap bekerja keras. Di dalam kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Karena bekerja bukan kutuk. Bekerja seperti untuk Tuhan, bukan saudara untuk ambisi kita. Seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan menghendaki kita jangan lalai dalam menggunakan karunia yang sudah diberikan. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Terus. Seringkali orang-orang di sekeliling kita, saudara, hanya ada dua pilihan. Mereka bisa memberikan support untuk terus kita berjuang, bekerja sudah dengan rajin, melayani dengan sungguh. Ada yang buat apa, kamu dapat apa, gitu. Saudara. Satu kali saudara ada peristiwa di mana satu kelompok semut berjalan melewati hutan. Ternyata saudara hari itu ada genangan air yang cukup besar. Dan menenggelamkan dua di antara semut-semut itu. Semuanya bisa selamat, tinggal dua ini. Mereka jatuh dan tidak tahu bagaimana cara berenang. Ya karena nature semut tidak berenang kan. Mereka hanya berteriak dan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menyentuh daratan. Genangan air sangat besar, setiap kali dua semut itu nyaris berhasil. Gelombang air membuat mereka kembali menjauh dari daratan yang dituju. Kelompok semut-semut yang di pinggirnya berkata, aduh, genangan air ini tidak akan bisa membuatmu kembali. Usahamu sia-sia, kamu pasti mati. Namun kedua semut itu terus berusaha sudah mengabaikan perkataan teman-teman kelompoknya. Lewat lagi, ketemu lagi teman-teman berkata, sudah kukatakan. Usahamu itu tidak akan pernah membuahkan hasil, kamu hanya akan tenggelam dan mati di sana. Semakin banyak anggota semut yang meminta mereka berhenti usaha menyelamatkan, percuma. Genangan air sudah terlalu besar. Akhirnya seekor semut menyerah. Dan dia mati. Tapi satu semut ini terus berusaha, berupaya dengan sekuat tenaga. Kelompoknya terheran-heran. Terus ngomong, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak dengar. Gelombang air begitu besar. Kamu gak usah berusaha lagi. Udah percuma, nanti kamu berusaha pun mati juga, mendingan sekarang aja. Tetapi semut satu ini terus berusaha. Tidak lama kemudian jatuhlah seekor daun. Saudara-saudara sekalian, dan semut itu terus meloncat di atas daun itu. Dan dia bisa selamat sampai ke daratan. Pada waktu semut ini saudara sekalian sampai ke daratan, semut-semut lain mengerumuni. Apa kamu tidak dengar apa yang kami katakan? Lalu semut itu menjelaskan bahwa sebenarnya dia telinganya agak tuli. Telinganya tidak cukup baik untuk mendengarkan suara dengan frekuensi yang tidak dekat jaraknya. Dia justru mengira bahwa semut-semut di kelilingnya itu kasih support. Ayo terus, dia kira gitu. Jadi saya tambah semangat. Waduh, ada kekuatan dalam ucapan. Betul? Saudara, kalau ada orang-orang berkata, ngapain kamu ngoyo-ngoyo? Kerja terus. Ya, udah gak usah kerja lagi, duit udah banyak. Saudara, tidak semua pekerjaan itu buat uang. Amin. Saya lihat justru banyak orang tua gak kerja, pikun. Aduh, saya menyesal saudara, salah satunya mama saya. Coba kalau dulu dibiarin kerja. Ya. Ada orang, ngapain kamu melayani banting tulang gitu, dapat apa sih? Ya, terus, buat apa sih sumbang terus? Sumbang percuma, perpuluhan, waduh gereja udah kaya. Loh bayangin kalau itu diracunin terus jadi apa saudara? Saya berdoa supaya saudara telinganya tuli. Terhadap ucapan-ucapan yang gak benar ini. Tuhan tolong. Kasih saya kalau terima yang jelek-jelek tuli. Saya cuma bisa menerima yang bagus-bagus yang membangkitkan iman. Nah saya buka lebar-lebar. Amin. Bahaya.
Itu yang seringkali menghentikan kita sudah untuk berjuang dalam hidup ini. Tuhan mau kita melakukan blueprint yang ketiga ini saudara, hard work. Karena Tuhan berjanji orang yang bekerja keras pasti melihat hasil, pasti. Amin. Tapi jangan lupa saya akan tutup dengan yang ketiga. Bekerja keras harus diimbangi istirahat. Sudah kerja, tuh kata Ibu Agnes, berarti mulai hari ini Minggu buka toko. Waduh, salah itu saudara ya. Beberapa bulan yang lalu kita dengar presenter wanita cantik muda mati sudah. Kenapa? Kerja 3 hari 3 malam dah tidur. Drop out, benar-benar saudara. Ya. Bekerja harus diimbangi istirahat. Allah bekerja menciptakan langit bumi dan isinya aja, dia beristirahat pada hari ke-7. Kita kok mau gaya-gaya lebih dari Allah. Ya. Saudara, kalau saya boleh lu sarankan, kerjalah Senin sampai Jumat. Sabtu hari keluarga. Waduh Bu, swipuahnya langsung jalan. Tok, 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 tok. Waduh. Saudara dapat omset banyak, Minggu bukaan toko. Saudara kerja. Saudara capek, akhirnya apa? Uang yang banyak itu nanti untuk ngobatin bypass jantung saudara. Sakit ini, sakit ini. Kenapa saudara tidak memilih untuk menjalankan hidup yang seimbang? Amin. Bekerja keras tapi ingat seimbang. Ada waktu untuk beribadah dan melayani Tuhan, itu gak boleh lupa. Ingatlah hari Sabat, muliakan itu. Jangan sudah demi omset, demi prestasi, Minggu pun kerja. Jangan. Sudah harus berani komitmen, tidak. Saya kerja, ada waktu kerja, ada waktu Tuhan, ada waktu melayani Tuhan. Ada waktu untuk keluarga. Setelah kalau baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini indah sekali. Ya, berbahagialah orang-orang yang takut Tuhan. Di sini fokus utamanya adalah pria. Kalau takut Tuhan dikatakan dia akan bekerja menikmati hasilnya. Hasil kerjaan itu dinikmati. Benar-benar sudah jangan cuma nikmatnya itu waktu ngumpulin duit. Heran ya. Tapi menikmati. Istrinya dikatakan seperti pohon anggur yang subur. Anak-anaknya duduk di sekeliling meja makan seperti tunas pohon zaitun. Wah ini indah sekali. Ada keluarga masih bisa makan bareng-bareng. Coba saya tanya, saudara masih bisa makan enggak bersama-sama? Ya, saya sangat appreciate kalau saudara bisa punya keluarga, papa, mama, anak, mantu, cucu, satu gereja. Kalau bisa satu deret, tapi mau satu deret ojo telat saudara ya. Satu deret, cucu bisa, aduh itu kebahagiaan yang gak bisa ditukar dengan apapun. Amin saudara. Indah sekali. Seperti itu keluarga, seperti itu kalau sudah baca Mazmur 128. Itu akan mempengaruhi bangsa. Sion diberkati, Yerusalem diberkati. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu panjang umur. Waktu untuk keluarga. Dan yang terakhir jangan lupa, oh kata Ibu Agnes keluarga. Jangan lupa, ada waktu untuk sesama. Amin. Sebab saya juga cukup banyak melihat keluarga terus pelayanan enggak mau ini, enggak mau ini, enggak mau. Salah saudara. Ada waktu saudara untuk sesama. Yakobus 1 ayat 27 berkata ibadah yang murni dan tak bercacat. Itulah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan. Artinya sudah ada waktu, ada hati juga untuk sesama. Sebab apa saja yang kita lakukan untuk orang yang paling hina ini, kita juga sedang melakukannya untuk Kristus. Amin saudara. 3 blueprint yang hari ini saya bagikan. Saudara, untuk kita boleh menjadi seperti prajurit yang baik. Yang mau betul-betul saudara tahan menderita. Yang kedua adalah blueprint yang dipakai adalah sebagai seorang olahragawan yang mau mengikuti semua peraturan tanpa bersungut-sungut. Yang ketiga adalah seperti seorang petani yang bekerja keras dan Tuhan janjikan. Orang yang bekerja keras pasti akan menikmati hasilnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.